Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadhani Firdausi, kelas PAIB semester 6 akan menjelaskan kembali materi mengenai hukuman dalam hukum pidana Islam pada mata kuliah fikih jenayah yang diampu oleh Bapak Matsai. Jadi secara bahasa, hukuman merupakan suatu sanksi atau balasan terhadap suatu kejahatan atau pelanggaran. Dalam bahasa Arabnya itu disebut juga dengan ukubah. Jadi ukubah itu merupakan suatu sanksi atau balasan terhadap suatu kejahatan atau pelanggaran dalam hukum syara'. Dalam konteks hukum pidana Islam, hukuman itu bukan hanya sekadar bentuk represif, melainkan juga sebagai bentuk pendidikan atau perbaikan moral bagi pelaku agar kembali ke jalan yang benar. Dalam hukum pidana Islam, hukuman harus berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat, serta untuk menjaga atau melindungi 5 hal pokok, yaitu yang terdiri dari agama, akal, jiwa, harta, serta keturunan. Nah, hukuman dalam Islam memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu sebagai pencegahan, di mana untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku serta masyarakat yang lain untuk tidak melakukan pelanggaran atau kejahatan yang sama, serta untuk menciptakan ketertiban sosial. Tujuan yang kedua yaitu sebagai perbaikan atau pendidikan, yaitu untuk mendidik pelaku untuk menyadari kesalahannya serta untuk bertobat dan tidak mengulangi kesalahannya. Yang ketiga yaitu untuk memulihkan masyarakat, yaitu untuk menenangkan pihak korban dan masyarakat atas keadilan yang ditegakkan serta mencegah aksi balas dendam dari pihak korban. Jadi itu merupakan tujuan dari hukuman dalam Islam. Jenis-jenis hukuman dalam Islam yaitu terdiri dari 3, yaitu hudud, qisas dan diyat, serta taksir. Nah, hudud ini merupakan suatu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, seperti hukuman bagi pelaku perzinahan, pencurian, dan meminum khamr dan sebagainya. Yang kedua yaitu qisas dan diyat, yaitu sebagai hukuman balasan seimbang atau tebusan dalam kasus pencurian, dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan. Yang ketiga yaitu takzir, ya hukuman yang ditentukan oleh hakim atas pelanggaran yang tidak termasuk dalam diyat dan qisas. Selain itu ada juga penyebab dihapusnya hukuman, yaitu hukuman ini tidak diberlakukan terhadap pelaku tersebut karena beberapa faktor. Yang pertama, orang tersebut itu dalam keadaan terpaksa, mabuk, gila, dungu, serta anak yang berada di bawah umur atau belum mukallaf atau belum baligh. Itu. Nah, sumber syarat penerapan hukuman ini harus berdasarkan sumber atau dalil syar'i, seperti harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, hadis dan ijma atau ijtihad para ulama dan ulil amri. Yang kedua yaitu bersifat personal. Nah, hukuman ini harus ditetapkan pada pelaku dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain, baik itu keluarga ataupun keturunannya. Yang ketiga yaitu bersifat universal. Jadi hukuman ini tidak memandang pelaku tersebut baik dari latar belakangnya, kemudian kekayaan, status sosial, dan lain-lain. Kesimpulannya, hukuman ini merupakan hukuman merupakan bagian dari integral dari hukum pidana Islam yang untuk bertujuan tidak hanya sebagai hukuman, melainkan juga sebagai pendidikan dan perbaikan moral bagi pelaku. Dengan adanya hukuman ini, jadi akan tercipta keadilan sosial dan ketertiban masyarakat.
Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.